Tapi untuk yang mengarah ke pa ekonomi digital ini tidak ada. Hai semua, jumpa lagi di ERV Project. Hari ini saya bersama seorang narasumber, dia seorang guru, dan sekarang sedang menekuni di bidang digital ekonomi marketing. Inilah dia, Kade Agus Putra Wijaya. Hai Gus. Halo, selamat malam. Wih, malam-malam kita ngobrol ya. Iya, malam-malam itu enak. Suasananya sunyi. Oke, Gus. Ya, Beberapa waktu ini di FB Gus itu marak mempromosikan tentang www.kepekan.com. ya, Apa benar itu? sekali. Kepekan ini merupakan, nah saya jelaskan dulu kenapa saya share begitu banyak sekali tentang promosi-promosi Kepekan. Ah, Kepekan ini merupakan sebuah aplikasi pasar tradisional yang di dalam itu ada 4 pasar. Yang pertama pasar tradisional, yang kedua itu pasar seni, yang ketiga itu pasar pasar tani ternak, yang keempat itu pasar upacara. Nah, ada 4 pasar, dalam 4 pasarnya ada sub-subnya lagi. Yang oke. untuk pasar tradisional ada 12 pasar yang ada di Kabupaten Gianyar. Oke, Oke, itu aja dulu. berarti Kepekan ini adalah aplikasi pasar atau pasar yang dimasukkan ke dalam aplikasi gitu intinya ya Gus ya. Ya, ya pasar tradisional yang dibuat marketplace atau digitalisasi yang selama ini kan belum ada ya. Ah, Jadi ini untuk mendigitalisasi pasar-pasar tradisional untuk mencegah kerumunan yang terjadi di pasar. Oke, alasan kenapa harus membuat Kepekan ini pasti ada sejarahnya kan. Nggak mungkin Ya, ujung-ujung langsung buat. nah awal pemikirannya adalah penyebaran COVID-19 ini banyak terjadi di kerumunan. Nah, salah satu pusat kerumunan itu adalah pasar. Oke, Pasar pasar. itu merupakan tempat kerumunan, jadi contohnya istri saya sendiri, kalau dia mau ke pasar sangat takut sekali, apalagi baru-baru isu corona itu dia ke pasar, udah pakai masker, udah mencoba social distancing, tapi susah sekali, apalagi ada yang orang lewat tiba-tiba batuk, aduh, bingung lah, karena virusnya nggak kelihatan, mau jaga diri kayak gimana, jadi agak susah. Maka dari itu muncul ide untuk gimana caranya biar kita bisa ke pasar hanya dari rumah saja. Berarti gara-gara istri ini lagi. Iya, asal mulanya dari situ. Jadi biar untuk mempermudahkan, untuk mencegah social distancing, untuk mencegah penyebaran virus corona, jadi itu bisa diterapkan. Oke, berarti ini berawal dari gara-gara istri yang ke pasar dan sebagainya, terus ada social distance yang dicoba Ya, dihindari, tetapi di pasar agak sulit ya menghindari itu karena ya kan susah, susah, pasti sangat rame. susah, sangat susah. Iya. Nah, di sana tadi Gus bilang itu ada pasar-pasar. Apakah itu mencakup seluruh pasar yang ada di Bali? Oke, untuk pasarnya tidak semuanya mencangkup yang di Bali. Yang di Bali itu ada 3 pasar yang beroperasi di daerah Bali. Mm-mm. Yang pertama itu pasar seni. Jadi teman-teman di seluruh Bali bisa menjual produk-produk hasil keseniannya di Kapeken Ah, untuk pasar seni, baik ya. itu patung, lukisan, souvenir, kerajinan-kerajinan itu bisa dijual dan teman-teman bisa membeli produknya di Kapken. Nah, itu untuk pasar seni. Untuk pasar ternak dan hewan, ternak dan tani itu di seluruh Bali juga. Ya. Jadi bisa menjual hasil-hasil pertaniannya, hasil-hasil perkebunannya. Itu secara grosir tentunya ya. Karena petani panen otomatis dalam jumlah yang banyak. Nah, dijual secara grosir di situ. Kemudian yang lagi satu pasar upekaryanya yang ada 5 upekarya dalamnya itu juga berlaku di seluruh Bali. Sedangkan untuk pasar tradisional seperti pasar Gianyar, Bitre itu semuanya ada di Kabupaten Gianyar untuk tahun ini. Oh, Tahun berarti kedepannya kalau kita berkembang baru kita
ke kabupaten lain. Ya, semoga berkembang ini, Gus. Tadi kan sudah dibahas pasar seni, pasar tani. Mhm. Pasar Upekare itu apa, Gus? Oke. Pasar Upekare ini di dalamnya itu ada pasar, yang mau menjual produk-produk tentang Upekare Dewayatnya, Resi Yatnya, Pitre Yatnya, Manuse Yatnya, dan Bute Yatnya. Jadi itu bisa dijual di situ. Oke. Kenapa saya tambahkan ini, saya cerita sedikit. Dulu ketika Pengalaman saya pribadi. ya pengalaman pribadi ketika merantau Aduh. dulu di Jimbaran khususnya, pas otonan saya pas tumpah uduh gitu. Saya nggak bisa pulang karena ada kegiatan di sekolah, jadi malam baru bisa kembali ke kosan. Jadi saya pengen sekali otonan pada saat itu. Terus di mana sekarang saya beli? Saya nggak tahu tempat jual Bantennya di mana. Buat Kemudian saya juga mau nggak versi bisa. Gianyar, biar ya sejalan lah dengan tradisi yang sudah diterapkan di rumah. Maka dari itu, gimana ya caranya untuk mempermudah itu? Saya rasa tidak hanya saya yang merasakan pengalaman itu, pasti banyak juga yang merasakan pengalaman itu, apalagi yang merantau-merantau. Jadi saya rasa dengan aplikasi ini sangat membantu menemukan antara penjual dan pembeli. Oke, berarti artinya pasar Upekare itu menyediakan, memberi ruang kepada penjual Banten gitu ya, Banten untuk Dewayatnya, Iya, Upekare benar. untuk Dewayatnya, dan memudahkan juga bagi, warga yang memerlukan perlengkapan Upekare tersebut, bukan begitu ya? Iya, benar benar. Nah, ini Pas. semua tadi yang pertama awal buat pasar itu karena istri, yang kedua ini karena pengalaman. Karena pada dasarnya itu kan, menggunakan konsep pasar tradisional ya, yang dekat dengan pasar Iya, tradisional itu bisa langsung membeli di aplikasi lewat aplikasi Kepekan ini, terus transaksinya kan bersifat lokal, khusus untuk pasar iya, tradisional benar. ya. Nah, Mhm. Gus, tentu di era seperti ini kan, apalagi membuat sebuah terobosan baru, inovasi ini, usaha apa yang Gus lakukan agar meyakinkan orang? Kan ini penting nih, bahwa ini Heeh. benar-benar sebuah aplikasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan aman. Benar 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 benar. Nah, itulah tantangannya dalam membangun aplikasi, maka aplikasi apapun itu, untuk mengikut sertakan orang-orang itu memang agak susah, Ya, apalagi banyak, banyak jenis marketplace-marketplace yang sudah ada. Nah, untuk meyakinkan para calon penjual maupun pembeli, saya dengan cara bekerja sama atau berkolaborasi dengan yang pertama dengan DPR RI, siapa Gus? itu Komisi 6, Pak Inyoman Parte SH. Dia kebetulan pas di Komisi 6 di bidang perdagangan, UMKM, BUMN, kan tepat ya. Jadi, bekerja sama dengan beliau, kemudian dengan Ari Anggara selaku asesor ekonomi kreatif nasional. Jadi, dengan ikut terjunnya beliau dalam membentuk dukungan, itu sudah meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa aplikasi ini benar-benar bekerja dengan maksimal atau bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan main-main atau bahasa sekarangnya bukan tipu-tipu gitu. Oh, bukan tiba-tiba. Gus, tadi Pak Nyoman Parte ya. Iya, Nah, benar. respon beliau ketika Gus menyampaikan gagasan ini seperti apa? Nah, pertamanya beliau saya sampaikan berupa proposal. Dia nanya, "Maksudnya apa?" Gitu. Saya bilang, "Ini saya ke sini bukan untuk mencari dana atau meminta sumbangan, enggak. Yang saya datang ke sini itu, Berbagi ide. saya datang ke sini ya, saya datang ke sini itu untuk menyampaikan ide saya untuk, tujuan utama itulah membantu pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Salah satunya saya ambil tentang pasar tradisional yang akan didigitalisasi. Nah, dari kata-kata, dekati pembukaan saya itu beliau sangat tertarik akan idenya,
Awalnya itu, saya membuatnya hanya pasar tradisional saja, ada Terus? 12 pasar di Kabupaten Gianyar. Kemudian karena beliau sangat tertarik, terutama beliau sangat berkecimpung di bidang pertanian dan peternakan, beliau menyarankan, bagaimana kalau kita membuat, tambahan fitur lagi, itu pasar tani ternak, sehingga petani, bisa meningkatkan, daya jualnya. Yang biasanya dulu mereka panen, diambil Heeh. distributor, baru ke konsumen. Berarti Kalau yang sekarang kaya bagaimana kalau kita distributornya dong? putus? Iya, benar. Kalau sekarang bagaimana kalau kita putus distributornya, gitu. Makanya tambahkan fitur tentang, pasar tani ternaknya itu. Eee, Berarti Mhm. awalnya petani itu menjual ke distributor, sekarang petani bisa langsung menjual langsung ke konsumen gitu ya? Iya, benar sekali. Jadi respon beliau jadi dari beliau yang disampaikan, beliau yang menginisiasi agar ditambahkan pasar tani ternak. Iya, beliau yang menginisiasi, bagaimana kalau ditambahkan seperti itu. Jadi Akhirnya karena ini, dieksekusi. bisa nyambung, ya akhirnya dieksekusi. Masukan beliau memang sangat, perlu diapresiasi ya, karena benar sekali Ya, kondisi pertanian dan peternakan itu memang bagaimanapun juga tidak bisa tergantikan karena kita kan tetap membutuhkan padi, membutuhkan mhm, pasokan daging dan sebagainya ya kan? iya benar. Kalau tadi dengan yang kedua dengan Pak Aryanggara gimana tuh, Gus? Nah, Pak Ari Anggara ini dia asesor Kabupaten Kreatif Indonesia, eee, sekaligus beliau menjadi kepala desa desa Batuan. Nah, Oh, iya. eee, nah di masa pandemi ini memang aplikasi ini dibutuhkan sekali untuk, mencegah terjadinya, apa namanya, kerumunan. Sehingga beliau sangat mendukung untuk berkembangnya aplikasi ini, gitu. Jadi secara umum beliau mendukung dan pesannya beliau itu adalah semoga aplikasi ini berguna bagi Gianyar khususnya dan Bali umumnya, gitu. Oke, seberapa aman, Gus? Atau seberapa aman dulu, kita bertransaksi lewat aplikasi, Gus? Nah, untuk aplikasi ini, terutama yang pasar tradisional, yang ada 12 pasar di Kabupaten Gianyar, itu bisa melakukan COD atau cash on delivery, itu kita bayar ketika barang sudah tiba. Jadi itu maksudnya sangat aman. Barang tiba baru kita bayar, barangnya kita cek dulu, kalau tidak sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan bisa kita kembalikan. Sedangkan barang yang dijual dalam jarak yang jauh kan Ya? perlu transfer ya. Itu bisa menggunakan beberapa rekanan seperti JNE dan lain sebagainya. POS juga bisa ya, ada banyak, di dalamnya. Itu ada pihak ketiganya, jadi penjual mentransfer dulu ke admin Kapeken, Ya? kemudian barang sudah sampai di tangan pembeli, baru uangnya itu ditransfer ke penjual. Mmm, Jadi jadi pembeli itu sangat aman, ketika barang sudah sampai, sudah sudah nggak ada keluhan, baru uang punya pembeli itu ditransfer ke penjual. Jadi Kapeken sebagai pihak ketiga yang menjaga keamanan antar pembeli dan penjual. oh berarti, pembeli bayarnya itu ke Pekan, Ke admin Kapeken dulu. admin ke Pekan. Setelah barang Mhm. sampai, baru admin ke Pekan menyerahkan uangnya ke penjual. Iya, benar sekali. Ketika tidak ada komplain baru dibayar kembali ya. Nah, kalau dikomplain Iya, misalnya, Gus? mhm. Misalnya, kalau ada komplain, komplainnya apa gitu dulu ya. Nah, misalnya barang Kalau tidak sesuai. komplainnya, nah biasanya barang kadaluarsa itu misalnya Ah, ya, ya oke. barang barang kadaluarsa, maka, si pembeli ini mengisi Mhm. form pengembalian barang. Misalnya dia membeli barang 10, ada 2 yang kadaluarsa, jadi dia diisi di formnya ada 2 barang kadaluarsa dan dikembalikan ke penjualnya. Penjualnya harus mengganti barangnya secepat mungkin. Oh, yang 2 Jika barang dia yang itu. lokal, ya yang kadaluarsa itu harus diganti secepat mungkin. Jadi, Ah, saya rasa sangat aman, apalagi di aplikasinya ada, apa namanya, review pembayaran, maksudnya bukan review sih, setelah barang sampai, pembeli itu bisa memasukkan reviewnya terhadap penjual maupun terhadap barang yang
dibelinya. Jadi itu juga Review, sebagai penilaian. Itu nah sebagai review penilaian itu, bagi penjual. Mm-mm. oke, review itu semacam testimoni ya, Gus. Ya, semacam testimoni untuk penilaian kepada penjual. Kalau penilaian kepada penjual itu bagus, ratingnya bisa naik, bisa jadi bintang 4, Bintang jadi 5, bintang 5. Ya, kayak hotel Gus ya. kalau bintangnya ya semakin tinggi bintangnya, semakin bagus ya. Oke, oke. Nah, Mm-mm. eh, kira-kira kalau misalnya kita pengen jadi penjual, caranya gimana? Mm-mm. Oke, kalau mau jadi penjual caranya gampang sekali, tinggal ketik www.kapekan.com. Terus? Kemudian di sana registrasi, masukkan nama, alamat email, nomor HP, kemudian masuk ke dalamnya, atur toko dulu. Setelah berhasil registrasi di awal, kita atur toko. Atur toko itu maksudnya masukkan bannernya, masukkan logo tokonya, beri nama toko yang menarik. Beri toko, Ya. habis itu upload produknya apa, isi keterangan sedetil mungkin, kemudian akan ada verifikasi dari admin. Kalau memang sudah tepat, maksudnya tidak ada hal-hal negatif di dalamnya, besok paginya pasti sudah terbit di Kapkan. Gitu. Mereka yang jadi penjual itu mau buka warung di sana, itu kena biaya, Gus? Oke, untuk yang buka warung, buka tokonya, kan shop opening tanggal 14 Juni ini ya. Oh, 14 14 Juni Juni besok shop ini? opening. Ya, 14 Juni ini shop opening. Ketika shop opening tidak dikenakan biaya, sama sekali tidak dikenakan biaya. Nah, ketika nanti grand openingnya itu tanggal 5 Agustus tahun 2020, nah itu di sana baru dikenakan biaya. Biayanya itu adalah 2% dari total transaksi. Jadi sangat kecil Oh, sekali. 2%. Misalnya 2%. Misalnya dia jual gas LPG yang harganya 20.000. 2% ya 20.000 berapa? Kan cuma Hitung dulu, 400 rupiah hitung. ya. Berapa ya? 400 ya? Kan cuma 400 rupiah sangat kecil ya, tapi karena tujuan dari aplikasi ini bukan hanya mencari profit ya, bukan profit yang utamanya, tapi pengen di pengabdian agar masyarakat dimudahkan, pemerintah terbantu dengan mencegahnya kerumunan. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Oke, saya tertarik dengan kata pengabdian, Gus. Pengabdian Mm-mm. apa dan mengapa harus mengambil ini sebagai jalan pengabdian? Kan banyak nih cara sebagai Mm-mm, sebagai mm-mm, kita di masyarakat kan banyak cara. Tetapi kenapa Gus mm-mm, memilih tadi ini ada kata pengabdian, kenapa mm-mm. harus memilih ini sebagai jalan pengabdian? Biar jelas Oke. nih. Kenapa saya pilih ini? Karena menurut saya ini yang waktunya tepat sekali, waktunya sangat tepat. Eh, Selama ini belum ada pasar tradisional, selama ini belum ada yang memfasilitasi orang-orang untuk tidak ke pasar, tapi hanya ada himbauan saja bahwa jangan keluar rumah, tapi tidak ada solusinya untuk Hmm. orang-orang memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, saya mengambil jalan ini untuk memberikan solusi sekaligus menjadi pengabdian saya pada masyarakat untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Tapi kan sudah banyak ada toko-toko online, Gus. Nah, untuk toko-toko online memang banyak, tapi yang bergerak di bidang pasar tradisional, saya rasa belum ada. Oke, berarti fokusnya ini adalah bagaimana menggerakkan potensi-potensi pasar tradisional atau pasar-pasar lokal kan Mm-mm. begitu ya. Jadi di sana Ya, bentuk benar pengabdiannya sekali. bagaimana mengakomodasi. Oke, sebagai contoh tadi yang apresiasi yang diberikan oleh Pak Partil tadi kan petani ya. Salah satunya ini adalah Petani bagaimana ya. mengakomodasi atau menyediakan wadah kepada para petani untuk atau peternak untuk menjual barangnya secara langsung tanpa harus bertemu di pasar kan begitu. Iya, benar. Oke, untuk menyampaikan ke masyarakat usaha apa yang sudah Gus lakukan. Artinya kan
ketika ini opening nanti, soft opening ya, tanggal berapa? 14 Ya, Juni. 14 Berarti kan Juni, ya. jauh-jauh hari ini harus disosialisasikan kepada masyarakat atau itu sudah tentu sosialisasi kepada teman. Nah, respon teman-teman atau respon yang sepengetahuan itu seperti apa? Oke, untuk respon dari teman-teman, sebagian besar, hampir semua sih ya, hampir semua mereka responnya positif. Sebagian mau bergabung menjadi penjual, sebagian, wah, saya jadi pembeli aja gitu ya. Karena ada kesibukan lain, nggak mau jadi penjual, saya jadi pembeli aja. Gitu. Saya ajak mereka gabung, yuk gabung ikut jualan di Kapekan. Saya jadi pembeli aja. Tapi ada pengalaman saya coba bekerja sama dengan orang, dia berperan juga di desa ya, sebagai Ya. pemimpin juga, tokoh masyarakat juga. Tapi memang sih umurnya sudah sekitar 50 ke atas ya. Saya coba tawarkan, tapi sangat susah dipahami karena Ya. Mereka belum pernah belanja di marketplace sebelumnya, jadi untuk menjelaskan itu agak susah. Ya, berarti ini Tapi tantangan, kalau Gus. ya benar. Tapi kalau untuk yang anak-anak milenial tuh gampang sekali. Untuk yang milenial tuh gampang sekali. Jadi saya baru jelaskan sedikit saja, mereka sudah paham. Nah, walaupun seperti itu ketika tantangan terhadap karena kan sebagian besar potensi penjual atau pedagang pasar-pasar tradisional itu kan orang tua. Berarti ini kan di Heeh, tantangan yang harus Gus hadapi bersama tim kan, bagaimana orang tua. mhm, Nah, apapun kondisinya orang tua kan bisa dibantu oleh anaknya dan sebagainya kan. Nah, ini mhm, tantangan Gus, sehingga ke depan bagaimanapun juga Gus harus fight di sini untuk bagaimana benar. menyampaikan kepada orang tua, karena secara umum pedagang itu kan yang orang tua kalau di pasar tradisional setahu saya. Ya. Iya, iya benar. Memang Mung tantangannya di situ. Emang agak berat memang untuk bisa, membantu yang sudah tua tentunya ya. Kalau kita generasi milenial lah dibilang ya, di atas itu memang nggak susah. Jangankan untuk bisa menggunakan marketplace-nya, mereka hanya sekedar menggunakan WA aja masih banyak yang bingung. Jadi emang ini tantangannya bagaimana kita bisa mensosialisasikan ke orang-orang muda dulu, orang-orang terdekatnya dulu, nanti bagaimana orang-orang terdekat itu yang memberikan imbas ke, saudara atau keluarganya yang lebih tua. karena bagaimanapun juga nih, apalagi memulai Gus sebagai pionir kan, memulai ini dengan Heeh, mengambil skup pasar tradisional ini kan tentu sebuah tantangan baru, dan hal-hal baru ini memang harus Gus harus bersama tim tentunya kan untuk mhm. mensosialisasikan lebih jauh. Oke, ke depan andai kata ketika sudah grand opening, itu apakah ada rencana-rencana perbaikan atau penambahan fitur lagi untuk mengoptimalkan aplikasi itu? Nah, tentunya jika sudah berkembang, secepatnya akan ditambahkan kembali fitur-fitur yang bisa mempermudah masyarakat untuk mempercepat layanan. Seperti misalnya kita akan mengambil pasar-pasar tradisional yang ada di luar Kabupaten Gianyar. Mungkin yang terdekat dulu misalnya Denpasar, Badung, nah itu dulu. Kemudian untuk Eee, fitur-fitur yang lain bisa juga akan ditambahkan. Kalau sekarang kan untuk di pasar tradisional baru ada daging, sayur, buah, kebutuhan rumah tangga, eee, pakaian dan aksesoris, bisa jadi ditambahkan nanti bumbu-bumbu, bumbu bisa Bali. juga ditambahkan iya. Bisa juga kita akan mengambil barang elektronik juga kan, karena saya rasa sekali mereka masuk, oh ada banyak barang di dalamnya, mungkin mereka akan betah lama-lama berada di aplikasi ini. Berarti ini ibaratkan shopping shopping ya, shopping, Heeh, mhm, tapi di dalam sebuah layar. mhm, benar. Tapi shopping-nya tentang pasar ya, ada tadi apa, pasar seni, pasar, tani ternak, pasar rupa karya, dan Heeh, pasar tradisional. mhm, Oke, Gus, selama ini, ya, nah ini kan
akan menuju soft opening. Nah, kendala-kendala yang dihadapi itu kan salah satunya bagaimana mensosialisasikan kan. Kemudian dukungan lain yang ada itu mungkin dari teman-teman Gus seperti apa, Gus? Nah, dukungan dari teman-teman itu cukup banyak, terutama dukungan moral, mereka memotivasi, ayo kembangkan. Dukungan-dukungan berupa semangat, dukungan-dukungan berupa komentar-komentar positif, itu banyak dari teman-teman. Walaupun mereka bukan berasal dari Gianyar, mereka itu sangat tertarik dan mereka sangat senang melihat perjuangan untuk mendirikan pasar tradisional ini. Jadi kalau saya lihat mereka misalnya ketemu di jalan, "Ayo CEO," langsung gitu mereka. Ngomong-ngomong nih Gus. Gus kan background-nya guru. Ya. Nah, terus mengenal dunia digital marketing ini lewat mana? Nah, sebenarnya saya sangat buta sekali dengan digital marketing ini ya. Saya mencoba belajar dari informasi-informasi yang ada di internet, saya searching di Google, dan saya sangat bingung sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan istilah vendor, dan banyak sekali istilahnya. Jadi saya tidak mau ambil pusing, saya langsung ambil aja, saya coba kerjakan, mencari rekanan, kemudian dari sana saya perlahan-lahan belajar. Jadi kalau pelajari tahap-tahapannya, teori-teorinya itu sangat membingungkan sekali. Jadi saya langsung ambil saja, saya langsung bikin gitu. Kalau ada kendala-kendala, kita tanyakan. Berarti walaupun seperti itu kan artinya secara mental ataupun apa Gus sudah siap kan menghadapi bagaimana pasar kondisi seperti ini. Nah mungkin Gus punya pengalaman organisasi mungkin ketika di kampus sehingga berani mengambil seperti ini Gus. Kalau pengalaman organisasi itu banyak sebenarnya. Tapi untuk yang mengarah ke ekonomi digital ini tidak ada. Tapi minimal kayaknya Kalau pengalaman organisasi itu yang membangkitkan semangat untuk berani mengambil ini. Ya, pengalaman itu sangat penting sekali, terutama pengalaman saya di kampus dulu, di organisasi HMJ, di BEM juga. Dari situ muncul beberapa keberanian bertemu dengan pembesar-pembesar, pejabat-pejabat. Jadi tidak ada rasa ragu, mau ketemu siapapun oke gitu. Karena dulu kan sudah sering kita ketemu rektor, ketemu bupati, ketemu anggota dewan, itu sudah sering saat kuliah kan. Jadi kalau sekarang mau ketemu dengan pihak pemerintah itu masih enjoy aja gitu. Apalagi membawa hal-hal yang ide-ide kreatif yang untuk ditawarkan kan. Ya. Oke, Gus. Sebagai penutup nih. Berikan statement penting mengapa harus ke Peken. Nah. Satu kalimat aja ya. Ya. Oke. Ke Peken uli Jumah gen. Itu aja. Itu sebagai tagline ya? Iya, benar. Itu sebagai tagline-nya yang menunjukkan bahwa tidak perlu repot-repot ke Pekan, zaman sekarang cukup dari rumah saja. Oke, itu dia. Baik, teman-teman, itu tadi bahwa statement-nya adalah ke Pekan uli Jumah gen. Betul? Oke. Sip. Oke, demikian tadi perbincangan kita dengan Kade Agus Putra Wijaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di ERV Project. Sampai jumpa. Bye-bye, guys. Bye-bye.